Oke Mas, aku mulai ya. Sebelumnya boleh perkenalan dari jurusan bahasa Mandarin tahun berapa dan lain-lain. Iya, perkenalkan nama saya Ardi. Saya alumni UNS angkatan 2016 gitu. Jadi Hmm. 2016 itu masuk, lalu lulus 2019. Oh, oke. Tuh sekarang sedang menempuh studi di Sihwa University ya. Tuh. Itu dulu pernah pengalaman kerja sama Tiongkok tuh pas waktu apa? Perusahaan, entah perusahaan atau PT gitu. Ya, saya pernah jadi lulus 2019. Jadi sebelum lulus Hmm. sidang kan Mei 2019, lalu di bulan Juni langsung bekerja, diterima bekerja di PT Semen Imasco Jember, yaitu bergerak di bidang semen Oh, bidang itu semen. di Oh. Jember. Ya, jadi sampai 2022 itu. Nama PT-nya apa tadi? PT Semen Imasco Asiatik Jember. PT Semen ya, Koas Melatik Center. Oke, oke. Boleh diceritain sedikit nggak Mas? Sekarang posisi atau jabatan Mas Arbi di perusahaan tersebut sebagai apa gitu? Dahulu uh, berada di posisi penerjemah di bagian departemen bahan baku gitu, karena Oh, gitu. di semen ini ada beberapa bagian ya, ada Hmm. bagian pembakaran, ada bagian logistik, ada bagian bahan baku, dan bagian kantor itu kayak purchasing, kemudian HR, kemudian yang lain-lain. Nah, karena saya lapangan gitu, Iya. jadi Oh, lapangan di bagian bahan baku sebagai penerjemah oke, penerjemah. Mandarin gitu. Hmm. Berapa lama dulu kerja di Ya, sana? untuk di situ kurang lebih 2 tahun ya. Dua Iya, tahun. 2 tahun sebelum COVID itu. Ya, karena ada Oh, harus beda. pengurangan karyawan waktu itu karena COVID, jadi saya mundur dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang baru di selain di situ. Gitu. Oh, oke, oke. Terus itu bentuk hubungan kerja sama pihak Tiongkok di perusahaan tersebut itu gimana? Entah berinteraksi langsung atau gimana? Ya, itu karena anak cabang dari Hongshi ya, ini Buset. kalau di yang namanya Hongshi Suini Yoshan Kungsu, dia berada di Fujian, kemudian kantornya ya untuk pusatnya, Hmm. kemudian di Indonesia itu ada 4 anak cabang, yaitu ada di Kalimantan, ada di Jember, ada di Sumatera, dan satu lagi itu ada di Sulawesi gitu. Oh, oke. Jadi mereka selain nanti mendistribusikan di Indonesia, mereka juga akan mendistribusikan ke Tiongkok juga, karena untuk memenuhi pasar Tiongkok, jadi membutuhkan beberapa yang di Indonesia untuk diekspor ke Tiongkok Tiongkok. kembali gitu sih. Oh, oke, oke. Menurut pengalaman Mas Arbi itu selama di sana kayak gaya komunikasi rekan kerja atau atasan yang berasal dari Tiongkok itu cenderung belak-belakan atau berputar-putar dulu gitu. Kalau di departemen bahan baku itu selama di sana itu langsung satset sih, maksudnya Sat-sat. kayak Oh. dia ngomong apa ya udah langsung dieksekusi gitu, karena Hmm. kita tidak mau yang berlibat-libat, nggak usah basa-basi, karena itu membuang-buang waktu gitu loh, karena kita kan berpacu dengan waktu gitu, bahan baku Oh masuk iya. mereka bilang apa ya udah dieksekusi, dan dalam waktu berapa hari yang sudah ditentukan di rapat harus segera dirampungkan gitu, karena itu saling berkaitan untuk produksi di perusahaan kami gitu sih. Jadi memang bahan baku sangat urgent di departemen kami, jadi kita tidak memerlukan namanya membelit-belitkan waktu ataupun basa-basi gitu sih. Jadi kerja satset dengan hasil yang maksimal gitu sih. Oh, pernah nggak mengalami miskom gitu sama mereka? Uh, itu wajar ya, karena Ya wajar sih. dulu backgroundnya saya kan di Dedika Mandarin ya. Hmm. Jadi kamarnya kan dia berfokus pada pendidikan dan budaya. Nah, sedangkan masuk langsung di uh, material Oh manufaktur itu ya. kan kita belum mempelajari, otomatis banyak kosakata yang kita belum pelajari. Maka dari itu selama di sana itu ya banyak miskom, karena ya contohnya kan saya dulu pasir, saya nggak tahu Mandarin apa. Oh, nggak Namun tahu. setelah di sana mereka perlahan juga mengerti
latar belakang saya, makanya mereka tuh beberapa ada kasih draft gitu loh. Material-material apa yang kita ada, kemudian produksinya itu apa aja, dan mesinnya apa aja itu mereka kasihkan draftnya ke saya untuk dibelajarin dulu. Itu sih untuk Oh, oke oke. beberapa bulan pertama itu memang sangat miskom ya, Ya, karena banyak miskomnya gitu. penerjemahan pendidikan sama industri itu sangat berbeda Iya, gitu sih. iya sih. Jadi itu wajar karena kan masa peralihan gitu sih. Itu juga buat pembelajaran buat saya sih. Sangat Hmm. senang sekali gitu. Seru. Oke oke. Oh ya, hubungan antara atasan Tiongkok dengan staf lokal Indonesia tuh caranya formal atau malah santai biasa aja gitu? Eh, untuk di area departemen bahan baku kita itu santai sih, kayak dianggap teman aja. Itu Hmm. mungkin kalau yang di area kantor kurang tahu ya, karena Iya mereka iya. kan eh, lebih ke manajerial. Kalau kita kan lebih ke lapangan gitu. Jadi kita Hmm. memang 80% di lapangan mengecek kondisi bahan baku dan penerimaan dan sebagainya, dan 20% ada di kantor. Ini kalau di kantor ya malam hari karena mengecek berapa bahan baku yang masuk dan keluar, kemudian penggunanya sudah berapa, itu paling buat report aja sih. Jadi kita selama di sana saya sama Tiongkok itu ya kayak teman aja, Hmm. nggak ada yang bos sama bawahan atau nggak sama lokal sama Tiongkok itu nggak ada. Jadi Iya. lebih ke friendly gitu, Ya, berarti santai gitu ya, bisa santai. santai. Hmm. Oke oke. Oh ya, di perkuliahan kan kita sering dengar istilah kuansi ya. Nah itu di dunia realitas kerja itu berapa penting sih relasi kedekatan personal yang mendukung kelancaran pekerjaan gitu? Kalau untuk relasi sebenarnya itu sangat mendukung ya, karena kita mitra, mitra kerja sama gitu ya. Hmm. Kalau kita dulu saya masuk ke situ nggak ada relasi sama Ya sekali, nggak ada cuma sih. eh, antara WNS sama itu nggak ada, cuma dari kakak saya itu ada hubungan sama HR-nya dari PT tersebut Oh. gitu. Jadi kakak sepupu ada eh, teman dari kuliah di Cina gitu, dia Hmm. menjadi HR di PT tersebut. Jadi ketika saya lulus kemudian sama kakak sepupu saya di pick up untuk di situ. Jadi menurut saya sih relasi entah itu hubungan kerja, hubungan pemasaran dan hubungan lain itu sangat penting sih untuk Ya. mendukung kelancaran dalam kita berada di suatu perusahaan gitu sih. Hmm. Oke oke. Oh ya, apa punya jaringan yang luas gitu benar-benar membantu memperluas urusan kerja di perusahaan Tiongkok gitu? Kalau luas sih untuk dulu dan sekarang, dulu mungkin saya belum ya. Kalau sekarang sih lumayan ya gitu, walaupun sekarang sedang belajar itu banyak ditawarin sama beberapa yang Hmm? perusahaan di Tiongkok yang ada di Indonesia, contohnya yang Catip. Oh, Catip itu Catip. mereka yang baterai terbesar di Indonesia yang berada di Karawang. Itu karena Oh. kebetulan juga kakak sepupu saya sekarang di situ. Jadi relasi dan hubungan yang seperti itu sangat dibutuhkan dan itu memang sangat besar sih. Hmm. Gitu. Oke oke. Oh ya, menjaga muka kan sangat kuat di budaya Tiongkok. Lah, kakak sendiri itu pernah lihat atau bahkan mengalami nggak konflik yang dipicu karena salah satu pihak merasa kehilangan muka di depan umum atau gimana gitu? Sejujurnya kalau itu konflik antar budaya dan sebagainya selama di perusahaan tersebut sih belum ada ya. Mungkin hal kayak yang minor-minor sedikit sih, kayak misalkan sholat Jumat dan lain sebagainya ada. Oh Cuma iya. itu di beberapa waktu pertama karena itu perusahaan baru kan. Hmm? Jadi mereka yang Tiongkok ke Indonesia itu juga belum mengerti budaya dan kebiasaan Muslim. Oh. Itu minor-minor yang nggak terlalu berarti sih. Jadi ada yaitu tentang tadi sholat dan sebagainya sih, hari-hari yang berkaitan dengan Muslim atau enggak yang agama lainnya itu masih belum dulu. Tapi sekarang mereka sudah mampu menerima. Jadi untuk yang besarnya itu selama saya di situ nggak ada sih. Ya berarti masih Gitu. aman lah ya. Ya aman. Mm-mm, oke. Gitu sih. Oh ya, terus lalu gimana cara atasan atau rekan kerja Tiongkok memberikan kritik atau teguran kalau ada staf yang ngelakuin kesalahan gitu? Apakah terbuka forum atau hanya empat mata biasanya?
Kalau di PT saya malah langsung di depan Langsung di umum depan umum. ya, kamu bego ya, kamu kayak gini aja kagak ngerti gitu. Jadi mereka sebenarnya memberikan motivasi kepada kita, Ya benar. apalagi kalau kita ada kesalahan dalam penerjemahan gitu, kamu tuh bego banget sih, kayak gini aja tahu Hmm. gitu. Misalkan kita kan ya di pagi hari ada briefing kan, kadang-kadang namanya juga baru bangun, belum on otaknya gitu ya, kadang-kadang ada beberapa mereka bicara terus kosakatanya ada yang masih loading gitu loh. Itu kan membutuhkan waktu yang lama, itu Ya kadang-kadang benar. dia iya tali cemuk banget gitu. Jadi kamu cepet dikit dong, kan bego banget Lama banget. gitu. Jadi untuk yang kayak gitu ada sih, Ya. cuma yang nggak terlalu banyak banget itu menurut saya sih. Untuk mereka memberikan motivasi tapi ukuran kayak mereka gitu loh. Memang Tiongkok lu gas langsung depan atau enggak empat mata itu boleh. Sebenarnya Hmm. kayak gitu sih. Jadi menurut saya nggak terlalu diambil sih, karena itu buat peningkatan quality kita sih. Jadi bagus sih. Oh, oke oke. Berarti nggak usah diambil pusing gitu ya. Iya, kalau mungkin kalau saya ya, mungkin Hmm. kalau yang lain atau yang perempuan biasanya tuh kayak Ya itu. mental atau Ya gitu. Tapi kalau mentalnya. saya sih, yaudah sih, memang saya saat kemudian mereka kayak gitu juga buat kebaikan saya. Ya udah, yang Hmm. hari itu ya hari itu dikerjakan, yang udah lalu ya biarlah berlalu gitu sih. Oke. Nggak ambil pusing dan sebagainya sih kalau aku. Ya sih. Oke. Terus apa namanya? Kalau ada perbedaan pendapat pas waktu rapat gitu, apakah rekan kerja Tiongkok cenderung langsung menyuarakan di tempat atau memilih diem dulu gitu demi menjaga keharmonisan atau biar suasananya nggak apa gitu panas gitu? Ya kalau kita ada rapat biasanya kan Hmm, orang lokal itu sering komplain ya. ya betul. Jadi kita itu eh, kalau ada rapat ya di situ diselesaikannya. Ada perbedaan pendapat ya diselesaikan di situ. Jadi tidak Hmm, setelah rapat dapat lagi itu tidak. Gitu. Jadi misalkan cross tentang keterlambatan karyawan atau enggak kerjanya tidak bagus atau enggak tentang plan-plan kita yang akan ke depan digulirkan yang tidak sesuai dengan lokal ataupun Tiongkok, yaitu kita bahas di situ untuk mencari jalan keluarnya. Walaupun sih memang itu kan waktunya lama dan perdebatannya sangat sengit ya, ya itu betul. memang resiko ya. Jadi Hmm, kita selesaikan di waktu itu untuk menghindari efisiensi waktu sih gitu. oke. Terus sih jadi di satu waktu ya di yang lainnya gitu. Oke. Kemudian tentang negosiasi bisnis tuh yang pertama gimana sih Kak? Apa proses negosiasi bisnis yang terjadi di perusahaan tempat Mas Ardi bekerja? Negosiasi bisnis, karena saya di bahan baku ya Ya, nggak terlalu nggak terlalu merhatiin. paham ya, karena Iya. itu kan di Oh. kantor ya, kantor itu ada bagian memang luar pemasaran biasanya. Nah saya itu bukan di bagian pemasaran. Mungkin kalau secara garis besar yang saya tahu sih negosiasi bisnis dengan baik beberapa klien yang ada di Indonesia di Tiongkok itu memang cukup rumit ya regulasinya, karena kita kan produk baru, kemudian mereka belum tahu kualitas dari kita, makanya Hmm. mereka itu beberapa minta sampel untuk dipakai dulu itu, sedangkan kita belum mempunyai pemasukan kan. Itu memang awal-awal cukup berat ya, tapi untuk sampai saat ini untuk bisnis, untuk negosiasi sih berjalan dengan baik dan menurut saya sudah stabil Oh, sih. oke, sudah stabil. So, memang awal-awal cukup rumit Itu gitu. prosesnya itu berjalan cepat atau lambat? Apa yang dipertimbangkan gitu waktu itu? Uh, Cepat atau lambat? Ya. Itu kemarin itu kalau nego-nego kayak gitu biasanya sih satu, paling cepat 4 hari Hmm, 4 hari. gitu. Paling lambat itu kalau mingguan gitu Hmm. sih. Kalau itu kan membutuhkan ketelitian dan saling untung ya, Iya, betul. win-win solution gitu. Jadi supaya tidak ada yang memberatkan satu sama lain sih. Jadi Hmm. kita juga membutuhkan waktu untuk tidak mengambil keputusan, mereka juga seperti itu. Oh, oke Karena oke. kan keputusan yang cepat memang hasil, tapi kan untuk kedepannya belum tentu. Ya, belum tentu bagus. Iya. Oke.
Oh iya, dalam proses penentuan kebijakan negosiasi tersebut tuh biasanya yang memandang kendali penuh tuh sebagai pengambil keputusan utama tuh siapa? Oh jelas, wakil direktur Jelas ya. wakil direkturnya. Karena di situ biasanya itu masing-masing dari departemen ada uh, yang mewakili dan yang Hmm? mengambil keputusan adalah direktur kita, namanya Oh Wang iya. Chong. Itu sih, karena kembali lagi dia ditugaskan untuk mengemban amanah di kita yang ada di Jember gitu. Jadi segala Oh, oke resiko, oke oke. segala uh, apapun yang dilakukan di itu ya keputusan ada di beliau gitu sih. Hmm. Jadi kita just membantu penyelesaian, membantu pekerjaan dan manajerial, keputusan dan sebagainya ada di tangan beliau gitu Oh, oke sih. oke oke. Oh ya, selama bekerja atau magang di sana tuh tantangan terbesar yang Mas Arbi rasakan saat harus bekerja sama orang-orang Tiongkok itu apa? Rewel ya, mereka itu banyak Rewel. mau gitu. Jadi mereka plannya besar, cuma kan kita tidak tidak apa sih namanya, belum terlalu familiar dengan gaya bekerja Tiongkok yang Oh satset, iya. kemudian penuh dengan eh, yang terorganisir dengan baik. Kadang-kadang kita kan capek sedikit istirahat, mereka langsung tak 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 gitu loh. Kemudian juga plannya tuh banyak banget dan itu harus terrealisasi gitu. Karena memang walaupun plannya banyak, memang untuk kebutuhan pasar, kebutuhan dari perusahaan dan kebutuhan dari kita sendiri supaya apa yang sudah diplankan, apa yang di kemudian hari dipatenkan ya supaya segera direalisasikan gitu sih, itu sih yang paling membuat gitu. Iya. Tapi ya dinikmatin saja Ya, menikmati gitu, saja. namanya juga kita bekerja di perusahaan Tiongkok, memang kayak pekerjaan mereka seperti itu, jadi ya harus diterima dan sering-sering bersabar aja gitu sih Oke. kalau menurut saya. Oh ya, terakhir Kak, dari semua pengalaman yang sudah Mas Arbi lewati itu ada tips dan trik terbaik biar sebagai saya mahasiswa lulusan baru bisa beradaptasi dan survei bekerja di perusahaan Tiongkok. Ya kalau saran nih saya, kalian masuk di UNS, prodi Kombis Pro itu sangat sudah Hmm. bagus, karena memang tujuan dari prodi ini adalah mencetak uh, lulusan dengan kualifikasi industri itu ya. Jadi saya rasa dengan posisi tenaga pengajar yang sudah ada itu sangat membantu sekali untuk mencetak kalian menjadi lulusan yang terbaik gitu sih. Jadi belajar ya, kemudian malu untuk explore ya, terutama untuk bagian apa namanya, oh iya gitu. Jadi kalian belajar dimatangkan, kemudian dibekali dengan apa, ngomongnya gitu. Jadi kalau Oh, misalkan belajar dulu oke, ngomongnya tidak, kan itu tidak seimbang. ya Jadi itu. ketika kalian nanti di tahun ketiga itu Anda kuliah industri, kan langsung terjun ke industri, jadinya sebuah puculai. Kalian otaknya udah bagus tapi ngomongnya masih karena belum terbiasa. Jadi mungkin ya belajar yang baik, kemudian juga speakingnya diasah, jadi supaya balance. Jadi ketika kalian nanti kuliah industri itu tidak mengecewakan industri yang kalian tempati dan diri kalian tidak mendapatkan yang berarti gitu sih. Hmm. Kemudian karena ketika kalian sudah lulus, siapa tahu kalian di hire oleh perusahaan tersebut ketika kalian magang, karena kan mereka pasti akan memprioritaskan suatu magang, orang yang magang itu yang sudah pernah mereka menjalani di situ sih. Jadi tetap semangat aja, belajar yang bagus dan perbanyak ngomong gitu sih. Karena kalian di situ juga ada Oke. native speaker. Dulu Ya tidak ada ada. native speaker ya, jadi sang batas. Sekarang sudah ada, jadi kalian manfaatkanlah beliau-beliau untuk mengasah potensi kalian. Terus, Oke oke. Ya dah, makasih ya Mas Abi udah mau menjadi narasumber. oke, sama-sama.